Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yusuf. Di sini saya telah kedatangan salah satu narasumber untuk wawancara alumni, yaitu Kak Regina yang merupakan salah satu alumni analisis kimia di Sekolah Vokasi IPB. Sebelum ke sesi wawancara, boleh dong Kak nih kita kenalan dulu nih terkait profil singkat Kakak. Ya, perkenalkan nama saya Regina Hana Sitorus. Saya lulusan dari Sekolah Vokasi IPB University tahun 2022, angkatan 56 dari jurusan Analis Kimia. Sekarang saya bekerja sebagai staf quality control di salah satu perusahaan manufaktur yang berbasis elektronik TV. Oke, mungkin di sini ada 3 poin pertanyaan. Pada poin pertama itu kita langsung saja, apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat wawancara pertama kali setelah lulus? Saat mencari kerja pertama kali setelah lulus, dan bagaimana sih realitas lapangan kerja bagi fresh graduate? Apakah benar pengalaman kerja menjadi penghalang utama nih Kak? Ya, berdasarkan pengalaman saya selama menghadapi interview kerja, pengalaman kerja itu merupakan salah satu tantangan utama bagi fresh graduate. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena terkhususnya sendiri di perusahaan saya, ya perusahaan manufaktur itu, biasanya mereka merekrut orang yang sudah punya pengalaman sesuai di bidangnya. Misal perusahaan tersebut nyari di bidang quality control, mereka nyari yang berpengalaman di bidang quality control tersebut. Kemudian sebagai fresh graduate juga tantangannya itu kita susah nego gaji sih, karena kita kan belum punya pengalaman yang bisa dijual ya. Karena kita belum punya pengalaman tersebut, jadi kita belum bisa nego gaji. Kemudian kemampuan Excel sih, Excel itu harus dipelajari karena kan kita selama kuliah paling banyak pakai aplikasinya Microsoft Office ya, yang Word khususnya. Nah, kalau di perusahaan itu banyaknya gunain Excel kayak VLOOKUP itu harus belajar sih, dari situ tantangannya. Kemudian sama untuk yang terakhir sih IPK, cuman IPK nggak terlalu penting sih menurut saya ya, selama pengalaman saya interview kerja, karena mereka yang utamakan yang pengalaman tadi seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan IPK ini bukan jadi tolak ukur utama gitu ya, tapi mungkin dari segi pengalaman, terus mungkin dari skill dari kita itu mungkin jadi pertimbangan utama gitu mungkin ya Kak. Oke, baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Sebagai fresh graduate yang sudah terjun ke dunia kerja nih, seberapa efektif strategi personal branding dalam membangun karir nih Kak? Dan apakah itu lebih penting daripada kompetensi nyatanya Kak? Untuk personal branding atau kompetensi nyata ya, saya sendiri berdasarkan pengalaman saya itu personal branding memang penting, tapi kalau kita nggak tahu lapangan dan nggak tahu pekerjaan itu sama aja nol ya, bisa dibilang. Karena kan awalnya yang dilihat kerja kita, kompetensi nyata kita. Kalau cuma personal branding kita yang bagus, terlihat keren, tapi kita nggak tahu ngerjain sesuatu hal, itu bisa dicap buruk sama perusahaan. Nah, di perusahaan sendiri itu ada namanya probation. Probation itu masa percobaan kita untuk menjalani suatu pekerjaan, biasanya minimal itu 3 bulan. Nah, dari probation itulah bisa dilihat kompetensi nyata kita itu gimana. Kita bisa ngikutin alur perusahaan kah, bisa ngikutin cara kerja kah. Kalau misalnya bisa ngikutin, biasanya kita dilanjut perpanjang kontrak seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin, bisa di cut off sih, atau diperpanjang probation sih setahu saya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin nih Kak. Sejauh ini apa tahapan umum yang dilalui oleh Kakak dalam proses rekrutmen perusahaan, dan bagaimana cara Kakak mengatasi dan mempersiapkan hal tersebut nih Kak? Kalau tahapan interviewnya itu dimulai dari, kalau di perusahaan saya sendiri ya, itu ada 2 aja sih, ada interview HRD sama interview user. Kalau interview HRD itu paling nanya soal yang umum-umum lah, kayak status kita single atau enggak, karena statusnya itu berpengaruh juga sama pekerjaan. Bisa jadi prioritas utama kita itu bisa jadi keluarga atau pekerjaan. Kemudian jarak rumah, ekspektasi gaji, sama pengalaman sih yang relevan sama divisi yang dicari. Kemudian kalau ke user itu paling ditanya ya pengalaman. Saya sih udah pernah interview itu, saya tanya paling ya yang relevan dengan
yang saya minta, contoh saya minta bagian incoming, berarti yang dia tahu pengalaman apa aja yang di bagian incoming tersebut. Ya dia harus punya pengalaman tersebut sih gitu. Kemudian kemampuannya apa aja, bisa pakai Excel nggak, tahu tentang Seven Tools gitu. Pokoknya kalau udah user itu makin merujuk sih. Seperti itu sih. Kalau biasanya di perusahaan lain paling ada tambahan kayak psikotes gitu. Tahu saya ya. Oke, baik. Informasi yang didapat sungguh sangat berharga sekali ini ya. Baik Kak, terima kasih banyak karena sudah mau berbincang dengan saya dan membantu terkait tugas wawancara alumni ini. Dengan informasi dan ilmu yang baru didapat akan menjadi nilai tambah dalam pengetahuan ini. Baik, cukup sekian sesi wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Regina karena sudah mau bercerita, sharing, dan pengalaman ilmunya nih Kak. Baik, saya Yusuf Firdaus, pamit undur diri. Sekian wawancaranya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.